Assalamualaikum, salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya, Ribut Ari Budiarti, Sarjana Pendidikan, Guru SD Negeri 1 Keputu Jurang, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara. Kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi di modul 1.4 Budaya Positif, yaitu mengenai keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Seperti biasa, saya Ribut Ari Budiarti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Banjarnegara. Saya didukung sepenuhnya oleh Bapak Muhammad Soeharta selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Keputu Jurang, Ibu Haryaningsih sebagai fasilitator, dan Bapak Rujiman sebagai pengajar praktik. Keterkaitan antar materi di modul 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan juga modul 1.4 budaya positif. Adapun untuk tujuan akhir dari kita mempelajari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 adalah satu tujuan utama, yaitu menuju profil pelajar Pancasila. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Kedua, pendidikan menghamba pada murid. Dan yang ketiga, guru ibaratkan petani. Kesimpulan dari materi ini bahwasanya seorang guru harus berpihak kepada murid sesuai minat, bakat, dan kemampuannya. Sehingga seorang guru harus dapat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zamannya. Sekolah itu ibaratkan lahan dan murid itu ibarat benih. Jadi, seorang guru harus menjadi dirinya seperti petani yang harus bisa merawat supaya benih tumbuh sempurna. Sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang menghamba kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan zamannya tentu harus diiringi dengan perkembangan nilai dan peran guru penggerak. Adapun untuk nilai guru penggerak diantaranya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir, mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak, maka harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Seorang guru harus melakukan pembiasaan-pembiasaan baik yang secara berkelanjutan dilakukan bersama murid dan warga sekolah, serta menciptakan lingkungan yang positif dengan menerapkan perubahan inquiry apresiatif model Bagja. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana. Maka akan muncul budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah harus disepakati bersama dan tetap memihak kepada murid, sehingga akan menimbulkan rasa aman dan nyaman murid selama proses pembelajaran. Selain itu, budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sesuai dengan keyakinan yang dibuat bersama, sehingga murid akan mandiri dan bertanggung jawab dalam sebuah tindakannya. Berikut ini akan saya sampaikan tentang refleksi pertanyaan, yaitu pemahaman dari keseluruhan materi modul 1.4 budaya positif. Setelah mempelajari modul ini,
Ternyata apa yang saya perbuat dalam menghadapi masalah dulu itu kurang tepat. Karena saya menjadi guru yang dalam posisi kontrol pemantau dan pembuat rasa bersalah. Nah, mulai sekarang saya akan merubah paradigma saya, yaitu berada di posisi kontrol manager. Dan saya akan membuat kesepakatan berdasarkan keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah yang selalu berpihak kepada murid. Dengan harapan nantinya murid akan memiliki karakter positif yang kuat, mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak sesuai dengan keyakinan yang dibuat bersama, sehingga murid akan mandiri dan bertanggung jawab dalam tindakannya. Saya mempunyai pengalaman, yaitu ketika murid saya kelas 6 melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan, yaitu terlambat datang ke sekolah. Kemudian di sini saya memposisikan diri saya pada posisi kontrol manager, dan murid merasa dirinya dihargai dan mereka tergerak untuk segera meminta maaf atas pelanggaran yang dibuatnya. Namun, penerapan konsep budaya positif yang saya lakukan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, karena pada umumnya sekolah kami sudah mendarah daging membuat sebuah peraturan sekolah di mana semua siswa harus mematuhinya dan siap dihukum jika melakukan sebuah pelanggaran. Dan guru di sekolah saya sudah nyaman dengan memposisikan dirinya sebagai pemantau dan pembuat rasa bersalah. Selain itu juga sebagai penghukum dalam membentuk disiplin murid. Perasaan saya setelah mengalami hal tersebut, tentunya saya merasa senang karena dengan penerapan budaya positif yang menggunakan penerapan segitiga restitusi, ternyata dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan sendiri kesalahan yang diperbuat dan murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Maka dari itu, saya menjadi lebih tertantang dalam memposisikan diri saya sebagai manajer. Dengan kondisi sekolah yang sudah aman dengan peraturan yang ada, saya memiliki keinginan untuk mensosialisasikan budaya positif ini kepada kepala sekolah dan juga rekan guru, sehingga terbentuk kolaborasi untuk melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas saya adalah tentang keyakinan kelas yang menumbuhkan nilai kebajikan dan disiplin positif murid yang terbentuk dari kesepakatan bersama dengan berpihak kepada murid. Nah, adapun yang perlu diperbaiki adalah penerapan posisi kontrol guru yang selama ini lebih sering sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah yang secara berjalannya waktu berubah menjadi posisi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya berada pada posisi kontrol, pemberi rasa bersalah dan juga teman. Saya merasa benar saat itu dengan pendekatan yang saya lakukan terhadap murid saya. Namun, nyatanya mereka justru menjadi anak yang manja dengan saya. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, saya berusaha merubah diri saya menjadi posisi manajer dengan menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Saat itu juga, saya merasa bahagia sekaligus bangga terhadap murid saya karena ada perubahan yang positif di murid saya. Sekarang, mereka dapat menemukan sendiri kesalahan yang diperbuat dan murid dapat mempertanggungjawabkan perilakunya. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah
menerapkan sebuah tahapan seperti segitiga restitusi. Yaitu tahapan yang saya lakukan adalah tahapan menstabilkan identitas dan juga validasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu bukannya saya menanyakan keyakinan kelas, namun saya justru memberikan saran secara langsung terhadap anak tersebut dan menghimbau supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. Berarti saya belum melaksanakan tahapan segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Tentu, ada beberapa hal lain yang penting menurut saya dalam menciptakan budaya positif, yaitu kerjasama atau kolaboratif. Nah, di sini kolaboratif ini kita lakukan bersama kepala sekolah, guru, murid, wali murid, komite, dan pemangku kepentingan. Karena dengan kolaboratif, semua warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai positif atau nilai kebajikan sangatlah dibutuhkan supaya dapat terciptanya budaya positif di sekolah. Tidak hanya itu saja, lingkungan yang indah, nyaman, dan bersih tentunya dapat mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan.